Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna bihim minal lahiqin wa a'inna ya mu'in. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam sejarah nabawiyah di dalam pembahasan kitab Tarikhul Hawadits karangan Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, wa nafa'una wal muslimina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada pembahasan atau bab athwabuhu wa athathuhu sallallahu alaihi wasallam, pakaian dan berkakasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi SAW ketika wafat itu dalam rumah tangganya beliau meninggalkan apa saja, pakaiannya ada berapa, jenis pakaiannya apa saja, lalu perkakas Nabi SAW, gelas, perkakas Nabi. Nah, insyaallah kita akan membahasnya. Nah, radhiyallahu ankum ila an qal athwabuhu wa athathuhu taraka an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam thawbay hibarah wa izaran umaniyan wa thawbayn sahariyan wa qamisan sahariyan wa akhar sahuliyan wa jubbah yamaniyah wa khamisah wa kisa abyad wa galan sigharan lati'ah thalathan aw arba'ah wa milhafah. Naam. Jadi dikatakan Rasulullah SAW beliau wafat meninggalkan dua baju habarah. Dua baju habarah ini yuqra bi kasril ha, hibarah juga yuqra bi fathiha atau dengan fathah habarah. Memang lebih sering dibaca dengan habarah. Habarah, Nabi SAW meninggalkan dua baju habarah, semacam baju kehormatan Nabi SAW atau baju yang biasa dipakai untuk kehormatan Rasulullah SAW, atau kalau bahasa kita itu baju resminya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW meninggalkan dua baju resmi. Jadi baju resminya Rasulullah tidak banyak, cuman dua saja. Lalu Nabi SAW juga meninggalkan sehelai kain sarung buatan Oman. Buatan Oman. Sebagian ulama mengatakan negeri Oman itu sebagiannya ikut Yaman, maka dikatakan Omaniyan ay Yamaniyan. Nah, begitu juga Nabi SAW memiliki atau meninggalkan setelah wafatnya dua baju sahari, baju yang sering dipakai ketika di padang pasir, atau lazimnya orang-orang memakai baju itu di padang pasir di musim panas. Lalu Nabi SAW juga meninggalkan satu baju lainnya yang kainnya ditenun tipis. Jadi kainnya itu tidak ditenun dengan tebal tapi tenunan tipis. Juga Nabi SAW meninggalkan satu jubah buatan Yaman. Jadi jubahnya Nabi SAW itu buatan Yaman. Begitu juga Nabi SAW meninggalkan satu baju berwarna hitam persegi 4. Baju hitam persegi 4. Ini yang biasa kita kenal dengan kemeja. Nabi SAW juga memakai kemeja. Juga Nabi SAW meninggalkan satu kisah. Kisah itu baju longgar berwarna putih. Jadi kisahnya Nabi berwarna putih. Nabi SAW ketika wafat meninggalkan kisah berwarna putih. Nabi SAW punya dua kisah.
Satu kisah warna putih, satu lagi kisahnya warna hitam. Dan itu insya Allah kita akan sampai. Nabi SAW punya kisah-kisah itu ya baju longgar atau dia semacam kayak sorban gitu. Nah, juga Nabi SAW meninggalkan kopiah kecil. Nabi SAW meninggalkan kopiah kecil kira-kira 3 atau 4 kopiah. Nah, dan juga 1 helai selimut. Nabi SAW juga ketika wafat meninggalkan hanya 1 helai selimut. Selimutnya Nabi tidak banyak, cuma 1. Dan selimutnya itu terbuat dari kain wol. Nah, ada riwayat mengatakan selimutnya Nabi itu terbuat dari kapas. Saya kurang paham bahan yang terbuat dari kapas itu namanya apa, saya kurang paham. Jadi ada yang mengatakan wol, ada juga yang mengatakan selimut yang kainnya itu bahannya terbuat dari kapas. Nah, juga Rasulullah SAW meninggalkan satu wadah kotak, isinya ada cermin, juga ada sisir yang terbuat dari gading, juga ada gunting. Gunting maksudnya di sini gunting kuku yang biasa buat gunting kuku Nabi SAW. Juga ada siwak. Jadi dalam kotak itu ada cermin, ada sisir yang terbuat dari gading. Di sini wallahu a'lam, gadingnya itu gading apa saya kurang paham. Ala riwayat intinya sisirnya terbuat dari gading. Juga Nabi SAW di dalam kotak itu ada gunting kuku, juga ada siwak. Beliau Rasulullah SAW mempunyai kasur terbuat dari kulit berisi serabut. Jadi kasurnya Nabi itu terbuat dari kulit dicampur dengan serabut pelepah korma. Kasurnya Nabi kasar, tidak kayak kasur kita. Kita punya kasur alhamdulillah terbuat dari kapas, empuk, nyaman. Segitu kadang kita masih mengeluh dengan kasur kita. Adapun Nabi SAW kasurnya tipis, dari kulit dicampur dengan serabut pelepah korma. Jadi di dalamnya serabut pelepah korma, di atasnya kulit, dan itu tipis, bisa dilipat. Kasurnya Nabi SAW itu sangat tipis, bisa dilipat. Kita bayangkan ini asyraful khalqi, manusia yang paling mulia di alam semesta, manusia yang kulitnya indah, manusia yang penuh dengan cahaya, pimpinan seluruh umat manusia di dunia maupun di hari akhir nanti kelak. Kasurnya sangat tipis, terbuat dari serabut pelepah korma, dilapisi dengan kulit, dan kasurnya seperti saya tadi katakan bisa dilipat saking tipisnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi SAW juga meninggalkan sebuah mangkok. Mangkoknya itu pegangannya berlapis perak. Juga Nabi SAW meninggalkan 2 qadah lainnya. Jadi Nabi SAW punya mangkok yang satu berlapis perak. Juga Nabi SAW ada 2 mangkok lagi lainnya, masing-masing disebut ar-rayyan. Nabi SAW itu punya kebiasaan setiap barang-barangnya dikasih nama. Lebih sering itu barang-barangnya Nabi dikasih nama. Punya perkakas dikasih nama, punya tunggangan kendaraan dikasih nama, punya pedang juga dikasih nama. Kata ulama-ulama, kenapa Nabi SAW memberi nama setiap barang-barang miliknya beliau? Kata ulama-ulama, saking menghormatinya Rasulullah SAW kepada barang-barangnya. Itu semua kenikmatan dari Allah, maka wajib disyukuri dan dihormati. Subhanallah. Nabi SAW dengan barang-barang mati saja, benda-benda mati saja, Nabi SAW memuliakan. Apalagi dengan makhluk yang hidup, khususnya umat manusia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga Nabi SAW tadi punya mangkok yang berlapis perak, terus ada 2,
Yang satu namanya Ar-Rayyan, yang satu namanya Mughith. Yang satu namanya Ar-Rayyan, yang satu namanya Mughith. Nah, beliau juga sallallahu alaihi wasallam punya mikhdab. Jadi mikhdab itu satu wadah terbuat dari tembaga. Itu biasanya Nabi SAW kalau mau pakai henna. Henna itu apa? Inai, pacar. Yang biasanya dipakai di janggut, di rambut, itu biasa nanti muncul warnanya merah. Jadi Nabi SAW punya wadah itu, mikhdab namanya. Itu terbuat dari tembaga, itu khusus buat Nabi SAW ketika memakai henna. Juga Nabi SAW punya katam. Ya. Juga Nabi SAW punya katam. Apa sih katam itu? Katam itu di sini dikatakan maknanya itu semacam ramuan basah untuk menyejukkan kepala bila terasa panas. Jadi Nabi SAW itu biasa pakai katam. Jadi ada henna, ada juga katam. Wal katmu yudha ala rasi idza wujida fiha hararah. Jadi ada henna, ada katam. Jadi wadah tadi itu, mikhdab itu yang tembaga, biasa seringnya dipakai buat henna. Kadang juga Nabi SAW pakai katam. Katam itu biasanya buat penyejuk kepala, biasanya dipakai di musim panas itu. Nah, juga Nabi SAW mempunyai thawr, wadah terbuat dari batu. Tur itu atau taur, satu tempat yang terbuat dari batu. Jadi Nabi SAW punya yang terbuat dari tembaga, juga ada yang terbuat dari batu. Beda sama tanah liat. Kalau kita ada gelas, ada apa namanya, ceret dari tanah liat. Kalau zaman dulu Nabi SAW tidak punya yang tanah liat, tapi terbuat dari batu. Juga Nabi SAW punya cawan, namanya rakwah. Cawan itu terbuat dari kulit. Cawannya Nabi SAW yang namanya rakwah itu terbuat dari kulit. Juga Nabi SAW punya gelas dari keramik. Nah, ternyata gelas yang dari keramik itu dari zaman dulu. Nah, kalau kita minum dari gelas keramik, niat tafa'ulan ikuti Nabi SAW, mudah-mudahan kita dapat sunnah, karena Nabi SAW juga punya gelas dari keramik. Nah, rakwahnya itu yang terbuat dari keramik, mohon maaf, rakwah tadi yang cawan itu yang terbuat dari kulit, itu dikasih nama sama Nabi SAW as-sadirah. Jadi kembali lagi, rakwah cawannya Nabi yang dari kulit dinamakan as-sadirah sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi SAW punya wadah terbuat dari kuningan. Nabi SAW punya satu wadah besar dari kuningan. Itu biasanya Nabi SAW dipakai untuk mandi. Mughtasal min safrin wa qas'ah tusamma al-gharra. Juga Nabi SAW punya bokor. Nabi SAW punya bokor disebut namanya al-gharra. Ada yang membaca dengan kasrah al-ghirra, cuman kebanyakan bacanya al-gharra. Wa sa'un yukharriju bihi zakatul fitr wa mud. Nabi SAW juga punya wadah takaran. Biasanya Nabi SAW untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, ada yang ukuran sa', ada juga yang ukuran mud. Nabi SAW juga punya tempat tidur. Kalau tadi itu
kasurnya Nabi. Ini maksudnya tempat tidur itu ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya kasur juga punya ranjang. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga punya tempat tidur, maksudnya ranjangnya. Kaki-kakinya terbuat dari kayu keras. Jadi kasurnya Nabi itu, ranjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kaki-kakinya terbuat dari kayu yang keras, yang kokoh. Beliau juga mempunyai qatifah. Qatifah itu biasanya sering dipakai untuk alas duduk, ya, alas duduk. Dan itu terbuat dari bludru. Jadi qatifahnya Nabi SAW, alas yang buat duduk Nabi SAW terbuat dari bludru. Kalau bahasa kita gambarnya permadani, tapi permadaninya Nabi SAW itu kecil, hanya satu kotak, pas untuk duduk Nabi SAW. Nah, juga Nabi SAW punya cincin perak berukir kalimat Muhammad Rasulullah. Nabi SAW punya cincin perak, tulisannya Muhammad, di atasnya Rasul, di atasnya lagi Allah. Jadi lafaz Jalalah Allah itu berada paling tinggi. Setelah lafaz Jalalah Allah, di bawahnya tulisan Rasul. Setelah di bawahnya Rasul, baru di bawahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nama Muhammad ditaruh paling bawah? Ta'adduban. Beliau sallallahu alaihi wasallam ta'zim, mengagungkan lafaz jalalah Allah, sehingga lafaz Allah, lafaz jalalah ditaruh paling atas, lalu setelah itu Rasul, baru Muhammad. Jadi kalau dibaca Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cincin itu yang sering dipakai sama Nabi, yang ada ukiran Muhammad Rasulullah, terbuat min hadid, dari besi lalu disemprot perak. Jadi terbuat dari besi lalu disemprot pakai perak. Dan cincin itu sering dipakai untuk stempel juga oleh Nabi SAW. Jadi itu cincin sekaligus stempelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ulama-ulama kita pakai itu. Banyak ulama-ulama kita pakai itu. Nah, dan cincin itu Nabi SAW dapat hadiah dari Raja An-Najasyi. Jadi ada satu Raja Najasyi, beliau termasuk orang yang memberi dukungan kepada Rasulullah SAW ketika sahabat hijrah ke Najasyi, ke Ethiopia, Afrika. Raja Najasyi memberikan pengayoman dan keamanan. Juga Raja Najasyi ini ngasih hadiah banyak kepada Rasulullah. Di antara Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah, juga cincin yang berukiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga Nabi SAW punya khuf. Khuf itu dia modelnya bentuknya kayak sepatu, terbuat dari kulit, terus tidak ada jahitan, atau ada jahitan yang memang diperlukan, tidak ada jahitan yang berlebih. Jadi kalaupun ada jahitan memang yang diperlukan. Yang kedua, hanya ada kancing. Tapi kalau khuf sekarang ini beda sama khuf dulu. Kalau dulu itu pakainya cuma ada kancing saja, atau ikatan. Jadi kulit ketemu sama kulit diikat. Nah, kalau zaman sekarang, karena zaman sekarang itu lebih simpel, pakainya red stritching, ya. Nah, khuf itu Nabi SAW punya dua khuf. Itu juga Nabi SAW suka memakai khuf tersebut. Nah, juga Nabi SAW punya kisah. Wa kana lahu kisah aswad wa imamah sauda yukallaha sihab fawahaba aliyan. Nabi SAW punya kisah juga, kayak tadi kita sudah sebutkan, Nabi SAW punya kisah putih. Dan Nabi SAW juga punya kisah warnanya hitam. Tapi ketika Nabi SAW wafat, kisah hitamnya itu sudah tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena ternyata kisah yang warna hitam itu
diberikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, diberikan kepada menantunya Sayyidina Ali. Juga punya imamah sorban yang biasa dililitkan di kepala, warnanya hitam juga. Itu juga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamah yang hitam itu disebut sama Nabi, dikasih nama Nabi SAW As-Sahab. As-Sahab diberikan kepada Sayyidina Ali. Sini dikatakan, konon pernah terjadi pada suatu hari ketika beliau melihat Sayyidina Ali datang memakai sorban hitam, beliau berkata kepada para sahabat, Ali datang kepada kalian dengan memakai sahab. Jadi Sayyidina Ali pernah, Nabi SAW duduk dengan para sahabat, datang Sayyidina Ali disambut oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, datang Ali kepada kita, dan beliau sedang memakai as-sahab. As-sahab itu imamah yang dipakai oleh Nabi SAW, lalu diberikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Beliau juga mempunyai 2 pakaian khusus untuk sholat Jumat. Jadi Nabi SAW punya pakaian khusus yang dipakai di hari Jumat. Ghair thiyabihi allati kana yalbisuha fi sa'iril ayyam. Jadi Nabi SAW di hari Jumat punya 2 pakaian khusus dipakai hari Jumat. Gonta-ganti, jadi 2 pakaiannya itu gonta-ganti. Kadang Jumat yang ini pakai pakaian yang ini, Jumat yang ini pakai pakaian yang ini. Dan 2 pakaian itu jarang sekali atau tidak pernah dipakai di luar hari Jumat. Makanya juga kita disunahkan ketika hari Jumat ada pakaian yang khusus kita pakai di hari Jumat. Jadi ketika hari Jumat itu disunahkan pakai pakaian yang putih-putih, yang bersih, yang bagus. Jangan asal-asal pakai pakaian untuk menyambut atau melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat. Nah, juga Nabi SAW mempunyai 1 helai sapu tangan. Jadi Nabi SAW itu Masya Allah, kebersihannya Nabi SAW itu bersih, keringatnya saja wangi. Keringatnya Nabi SAW itu wangi luar biasa. Bahkan sahabat-sahabat bisa tahu kalau ada sahabat baru ketemu sama Nabi SAW. Dari mana kok sahabat itu bisa tahu kalau ada sahabat ketemu sama Nabi SAW? Min tibi raihatihi, dari wewangian yang sahabat itu datang membawa wewangian tersebut. Semerbak wangi, wanginya semerbak, dan wanginya khusus, khas. Wanginya khas, wangi Nabi Muhammad SAW. Sampai diriwayatkan bahwa Nabi SAW itu keringatnya lebih wangi dari wewangian termahal di saat itu. Wewangian di saat itu yang termahal, terbagus itu misik. Tentu misik yang ada di zaman Nabi sama misik yang ada zaman sekarang beda. Kita tahunya misik itu yang murah itu, yang beli berapa gram atau 1 botol mungkin harganya berapa, dan baunya tidak seindah seharum misik terdahulu. Dan misik yang asli sama misik yang kita beli itu baunya jauh-jauh berbeda. Misik yang asli itu baunya harum, baunya enak, semerbak. Dan Nabi SAW seperti itu keadaannya, beliau masih punya sapu tangan. Masya Allah. Jadi Nabi SAW sudah bersih, keringatnya wangi, Nabi SAW tetap memiliki sapu tangan. Jadi Nabi SAW ketika wafat hanya meninggalkan 1 sapu tangan. Nabi SAW pernah punya sapu tangan diberikan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sapu tangan itu dijaga betul sama Sayyidina Anas bin Malik. Dengan berjalannya waktu, dan Sayyidina Anas sering membawa sapu tangan itu dijadikan ajima, dijadikan kenang-kenangan besar dari Nabi Muhammad SAW. Lama-kelamaan namanya kain itu juga terkena debu, maka kain tersebut jadi kotor. Sapu tangan yang kotor itu Sayyidina Anas tidak berani nyuci, karena khawatir bau harumnya Nabi SAW itu hilang kalau dicuci. Suatu saat di musim dingin dan angin itu kencang, Sayyidina Anas dengan beberapa kawannya bikin api unggun. Sayyidina Anas
ketika rindu kepada Rasulullah SAW, sapu tangan itu dikeluarkan lalu diciumi. Karena angin kencang itu terlepas sapu tangannya terbang ke api unggun. Sayyidina Anas, kalau bahasa kita ini shock betul. Maka Sayyidina Anas lari langsung masuk ke api unggun dan diambil sapu tangannya. Begitu dilihat, subhanallah, sapu tangannya tidak terbakar sama sekali. Warna hitam saja tidak ada. Malah yang ada, subhanallah, kotoran yang menempel di sapu tangannya Rasulullah SAW justru hilang. Akhirnya Sayyidina Anas tahu, oh kalau begitu, nanti kalau sapu tangan ini kotor, saya megang, nanti ada orang pengen tabarukan, megang sapu tangan Rasulullah, pengen mencium sapu tangan Rasulullah, nanti kalau kotor, saya sekarang tahu cara membersihkan, mencuci sapu tangan. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, ketika sapu tangan Rasulullah itu kotor karena keseringan dipegang oleh orang-orang yang mau tabaruk, cara mencucinya dibakar. Subhanallah. Ya, jadi dibakar. Tidak mau kena sabun. Kalau kena sabun takut merubah bau harum yang menempel di situ. Jadi kalau sapu tangan kotor dibersihkannya dibakar. Kalau sudah dibakar, dilihat kotorannya semua terbakar, bersih. Dicium, bau angus saja tidak ada. Harumnya Rasulullah SAW masih menempel di sapu tangan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa kana lahu jubbah sundus akhdar wa jubbah tayalisah wa jubbah thalitha yalbisuhunna fil harb. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai jubah dari sutra. Sundus itu sutra. Nabi SAW juga punya jubah dari sutra. Juga punya jubah tayalisah. Jubah tayalisah ini kata beberapa ulama mirip-mirip kayak toga. Jadi jubahnya Nabi SAW yang tayalisah itu mirip-mirip kayak toga. Dan juga jubah lain satu lagi yang sering dipakai ketika ada peperangan. Itulah yang ditinggal oleh Rasulullah SAW, atau ketika masa wafatnya Rasulullah SAW, Nabi SAW meninggalkan beberapa pakaian dan beberapa bergagas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari pelajaran ini kita bisa mengetahui bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran besar bahwa Nabi SAW kalau pengen dunia maka ta'tid dunia ilaihi raghimah. Dunia itu akan datang kepada Rasulullah SAW bagaikan air yang turun dari gunung yang sangat deras. Tapi Nabi SAW menolak itu. Nabi SAW lebih memilih dengan kehidupan yang sederhana. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kehidupan miskin dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kelak nanti di akhirat kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini teks ini setiap ulama dengan fan masing-masing memaknai dengan fan mereka masing-masing. Ulama fikih dengan hukum fikihnya, ulama hadis dengan ilmu hadisnya, ulama tasawuf juga dengan makna tasawufnya beliau-beliau. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup pelajaran kita sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dengan apa-apa yang telah kita pelajari, dan tidak diberikan kepada kita kecuali ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan di dalam hati kita kecintaan dan kerinduan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.